Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Nama saya Nurdiana Yuni Waalaikumsalam Arisdani warahmatullahi dari TK wabarakatuh. Ilmu Al-Quran dan rekan saya Ibu Novi Rosida dari SLTB YPAC Jember. Kami akan menyampaikan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Saya sebagai coach dan Ibu Novi sebagai coachee. Siap, Bu. Assalamualaikum Ibu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Sehat-sehat selalu. Ya. Apa nih yang ingin dibicarakan pada siang ini, Bu Novi? Oh, gini, Bu. Saya ada permasalahan ini. Anak saya di kelas itu, anak didik saya itu kok akhir-akhir ini anaknya itu malas, Bu. Tidak mau mengerjakan tugas dari saya. Padahal sebelumnya anak ini tidak. Begitu, Bu. Jadi saya bingung gimana anak ini, kenapa gitu, Bu. Jadi Ibu Novi punya anak yang malas dan tidak mau Oke. mengerjakan tugas. Begitu Ibu Novi? Iya, betul. Iya, betul, Bu. Betul Oh. sekali. Lalu apa yang ingin Ibu Novi harapkan ya dari percakapan kita ini? Saya itu berharap anak itu mau mengikuti kegiatan di sekolah, mau mengikutinya dengan rasa nyaman dan tidak malas gitu, Bu. Oh ya. Jadi Iya, iya. Ibu Novi ingin anak itu menjadi anak yang tidak malas lagi, terus jadi anak yang Iya, iya. bisa mengikuti pelajaran dengan baik gitu ya Ibu. Nggih, nggih, Bu. Lalu seperti apa ya situasi dan kondisi anak Ibu Novi sekarang ini? Saat ini anak itu ogah gitu, Bu, mengikuti pembelajaran. Anak itu malas mengikuti mengerjakan tugas dari saya. Jadi saya tuh bingung gimana caranya menyikapi anak ini. Akhirnya anak ini ketinggalan pembelajaran. Seperti itu, Bu. Ya ya. Baik. Apa yang mempengaruhi anak ini jadi malas ya Bu dan tidak mau mengerjakan tugas? Ini, Bu, saya juga masih bingung anak ini kenapa gitu, Bu. Anak ini kok beda akhir-akhir ini, apa kemungkinan masalah keluarga atau dengan teman? Saya juga belum paham kalau masalah itu, Bu. Kenapa? Apa terpengaruh teman? Apa karena pengaruh dari keluarga? Seperti itu, Bu. Iya. Nah, kalau begitu sekarang seberapa besar harapan Ibu Novi terhadap anak itu? Harapan saya, ya saya berharap anak itu mau kembali ke asal yang ceria, yang mau mengikuti tugas, melaksanakan tugas dari guru itu dengan antusias dan tidak malas, Bu. Itu harapan saya, Bu. Iya ya, harapannya. Terus apa yang membuat harapan Ibu Novi itu bisa terwujud ya? Saya mempunyai rencana dan langkah-langkah untuk mengatasi, Bu. Jadi ada rencana dan ada langkah-langkah ya untuk mengatasinya ya. Nggih, Bu. Kira apa langkah-langkah Ibu Novi untuk mengatasi permasalahan tersebut ya? Rencana saya itu, Bu,
yang pertama saya akan mendekati anak itu, saya akan mengadakan pendekatan secara personal sama anak itu, kenapa anak ini seperti ini, apa karena faktor dari dirinya sendiri, tapi biasanya anak ini tidak malas Bu, atau mungkin faktor dari dalam keluarganya, atau dari temannya, saya akan mengadakan pendekatan dulu. Terus yang kedua saya akan mendekati dia saat pembelajaran. Jadi di kelas itu rencana saya itu akan saya dudukkan di sebelah saya gitu Bu. Sekali-kali saya pangku, saya bimbing saat mengerjakan tugas seperti itu Bu. Rencana saya ke depannya, rencana saya akan seperti itu Bu. Oh ya. Apalagi yang perlu disiapkan untuk rencana itu ya Bu? Oh, yang perlu disiapkan itu yang pertama untuk diri saya itu Bu, saya harus menata emosi saya dulu Bu. Karena bagaimanapun anak yang saya hadapi ini anak luar biasa. Jadi saya harus menata diri agar tidak emosi, lalu saya mengadakan pendekatan kepada anak itu, pendekatan kepada keluarganya mungkin. Kalau itu memang dibutuhkan saya adakan pendekatan kepada keluarga, mungkin juga kepada teman anak itu sendiri. Seperti itu, Bu. Ya. Kapan akan melakukan rencana bagus ini, Bu Novi? Rencana ini akan saya laksanakan secepatnya, Bu. Sebisa mungkin saya akan secepatnya melakukan rencana ini. Mungkin besok akan saya laksanakan, Bu, biar cepat merubah anak itu. Baik. Lalu apa yang bisa memastikan rencana Ibu Novi ini bisa berjalan dengan baik? Ya, saya harus berkomitmen pada diri saya, Bu. Saya harus melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh. Saya harus mendekati anak ini dengan sabar. Saya harus mendekati keluarganya juga, bahkan teman anak ini bermain. Bahkan mungkin saya akan mendekati teman anak ini saat di luar kelas. Maksudnya teman-teman lain kelas ini, Bu. Soalnya kalau di dalam kelas ini kan, di kelas saya ini cuma ada 5 anak, Bu. Bisa kemungkinan mungkin dari terpengaruh dari teman kelas lain. Seperti itu, Bu. Oh, ya. Lalu apa komitmen Ibu Novi ya terhadap rencana penyelesaian masalah ini tadi? Komitmen Ibu Novi. Iya. Saya ingin melakukannya dengan terus-menerus, Bu. Jadi sampai saya mencapai hasil yang saya inginkan. Setelah ini saya akan melaksanakan rencana dan langkah-langkah yang saya rancang tadi, Bu. Saya akan laksanakan dengan terus-menerus. Siapa saja yang dapat membantu menjaga komitmen Ibu Novi itu? Ya, pertama teman-teman anak itu sendiri, teman yang di kelas ataupun di luar kelas ini, Bu. Guru-guru lain, teman sejawat saya, terus ini keluarga, itu yang penting, Bu. Keluarga juga itu membantu, akan sangat membantu buat saya, Bu. Ya, betul sekali, Bu. Bagaimana tindak lanjut Ibu Novi ke depannya? Tindak lanjutnya, saya akan membangun komitmen yang baik, Bu, agar rencana ini terlaksana dengan sesuai harapan saya. Saya akan melaksanakan dengan komitmen yang baik dan sungguh-sungguh.
Bagus sekali rencana Ibu Novi ini ya. Mudah-mudahan terlaksana ya Bu Novi. Amin, amin, amin ya Allah. Amin. Ya. Nah, dari perbincangan kita tadi mungkin dapat Ibu Novi simpulkan. Nggih, nggih Bu. Setelah saya punya masalah dengan anak didik saya yang malas, yang tidak mau mengikuti kegiatan di sekolah itu, akhirnya saya punya solusi dan rencana, gitu Bu. Yaitu dengan cara pendekatan kepada anak itu sendiri dan juga kolaborasi dengan teman-teman anak itu, dengan rekan sejawat saya, dan juga dengan orang tua anak itu. Seperti itu, Bu. Ya. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu Novi ya. Amin, amin, amin. Nggih, Bu, amin. Ya, Terima kasih, Bu. Amin. amin. Ya, mungkin itu saja untuk siang ini ya Bu Novi. Nggih, Bu, terima kasih nih, Bu. Assalamualaikum Saya sangat warahmatullahi terbantu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, Bu? Langsung saya berarti yang jadi coach ya? Saya yang jadi coach. Perkenalkan diri dulu, Iya, biar tahu. oke, siap. Kayak Bu Yuni tadi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rosyidah dari Lembaga SDLB PCD YPAC Jember. Dan rekan saya Ibu Nurdiana Yuni Aristiani dari TK Ilmu Al-Quran. Kami akan menyampaikan praktek percakapan kucing dengan alur Tirta. Saya sebagai coach dan Ibu Diana sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yuni? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Novi. Alhamdulillah kabarnya baik, tapi ya bisa Alhamdulillah. dibilang kurang baik juga. Loh. Oh, kok ada embel-embelnya ini, Bu. Apa ini? Apa ini kabar yang kurang baik ini, Bu? Bagaimana ini? Kok ada kabar yang kurang baik? Mungkin ada yang perlu dibicarakan? Iya, ini Bu Novi. Ini saya punya masalah yang ingin saya sampaikan ke Ibu Novi. Nggih. Ya, masalah saya ini tentang anak didik saya, Ibu Novi. Anak didik saya ini setiap hari itu suka mengganggu temannya, suka usil dan kalau ada pepatah bilang apa ringan tangan, tapi dia ringan tangan suka ganggu temannya gitu. Terus suka menyapa temannya dengan pukulan gitu. Itu masalah saya, Bu Novi. Oh, jadi Bu Yuni ini ada masalah dengan anak di kelas ya, Bu? Anak yang ringan tangan. Saya kira ringan tangan suka memberi oleh-oleh untuk Bu Guru, seperti itu. Ternyata ringan Iya, tangan yang dia suka suka mengganggu teman memukul, gitu ya, Bu? mengganggu Jadi teman. anak itu Iya, usil, betul. usil ya, Bu, meresahkan gitu ya, Bu? Nggih, nggih, nggih. Ya. Gitu. Apa yang ingin Bu Yuni harapkan dari percakapan ini? Ya, saya ingin anak saya ini menjadi anak yang patuh sama Bu Guru, tidak usil lagi, tidak suka mukul temannya lagi gitu. Dan ringan tangannya itu dengan
membantu gitu. Hmm, jadi Bu Yuni ini ingin anaknya sudah tidak usil lagi ya Bu, Ya, tidak mengganggu tidak suka teman. ganggu temannya. Tetap Ya, ringan tangan, tapi ringan tangannya yang positif gitu nggih Bu, suka ya. membantu gitu nggih Bu, bukan arti yang Betul negatif. sekali. Betul. Oke. Seperti apa situasi dan kondisi anak Bu Yuni saat ini? Ya, saat ini dan dari kemarin ya anak saya ini ya memang suka mengganggu temannya gitu. Menjaga menyapa temannya itu dengan cara memukul gitu. Dan Nggih nggih nggih. akhirnya karena merasa temannya yang dipukul itu sakit ya Bu mungkin ya. Jadi akhirnya Nggih nggih. membalas pukulannya itu tadi. Mmm, Nah, akhirnya terjadilah perkelahian gitu. oh gitu, nggih Jadi nggih. setiap hari saya harus melerai anak itu Harus pada gitu harus Bu. sabar nggih, Itu Bu. harapan saya. Nggih Jadi nggih. saya ingin berharap anak itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nggih nggih, oke. Apa yang mempengaruhi anak itu suka mengganggu ya, Bu? Suka mukul teman, suka ringan tangan itu tadi, Bu? Iya, banyak sih pengaruh-pengaruhnya mungkin dari dia sendiri yang kurang sadaran diri ya, Bu ya. Terus mungkin dia juga ingin berteman, ingin dengan temannya tapi tidak tahu bagaimana cara menyapanya. Terus mungkin dari lingkungan dia di rumah yang memang itu suka belum bisa mengendalikan emosinya Emosi. gitu. Itu Oke. banyak sekali pengaruhnya Bu Novi. Oh gitu, nggih, Bu. Mmm, Hmm. sekarang seberapa besar harapan Ibu terhadap anak itu, Bu? Harapan saya sangat besar sekali terhadap anak itu Bu Novi. Nggih nggih nggih. Harapan saya anak itu menjadi anak yang berperilaku baik, punya kepribadian yang baik, dan punya banyak teman lagi tanpa dia memukul, tanpa dia me, usil sama temannya gitu. Jadi harapan saya setelah anak itu menjadi baik, lingkungan lingkungan kelas saya, lingkungan sekolah saya menjadi lingkungan yang aman, nyaman, Amin amin. menyenangkan. Jadi pembelajaran bisa berjalan dengan baik lagi. Itu harapan besar saya, Bu Novi. Semoga harapan Bu Mm-mm. Yuni cepat terkabulkan ya, Bu. Amin. 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 Apa Amin. yang membuat harapan Bu Yuni itu bisa terwujud? Ya, yang membuat harapan saya ini bisa terwujud adalah dengan mungkin saya punya rencana-rencana, Bu Novi. Rencana-rencana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik baik. Berarti Bu Yuni sudah punya rencana ya, Bu? Apa Ya, rencana Ibu? Apa rencana Ibu untuk mengatasi anak itu, Bu? ya. Yang pertama rencana saya adalah pendekatan terhadap anak itu. Yang Nggih kedua, nggih. saya harus menjaga emosi saya dulu, tapi itu Bu. Terus saya ingin mengetahui kenapa anak itu kok seperti itu dengan cara mendekati orang tuanya juga. Terus menanyakan kepada teman-temannya, pendekatan kepada temannya, menanyakan kepada
ibu guru yang lain gitu. Iya, iya. Itu Bagus langkah-langkah rencananya. rencana saya seperti itu, Iya, Bu Novi. iya, bagus, bagus, Bu. Apa lagi, Bu, yang harus disiapkan sama Bu Yuni? Ya, yang pertama tadi yang harus disiapkan kesiapan mental saya sendiri, Bu. Emosi saya dulu ya, Bu ya. Terus yang kedua, Ya. menyiapkan kesadaran diri dia gitu. Supaya dia bisa berteman dengan teman-temannya sehingga tidak mengganggu temannya, terus bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Atau mungkin dia memberikan kegiatan kepada dia juga Gitu supaya ya, Bu. tidak usil kepada temannya waktu mengikuti pelajaran. Mungkin itu, Bu Novi. Iya, iya, bagus. Persiapannya cukup bagus. Kapan akan melakukan rencana bagus ini, Bu Yuni? Saya akan merencanakan secepatnya, Bu Novi, kalau bisa mulai besok sudah saya laksanakan. Sebenarnya sudah saya laksanakan, tapi sudah saya maksimalkan mulai besok secepatnya. Sip, bagus. Apa yang memastikan rencana Ibu ini bisa berjalan? Ya, saya pastikan bahwa kedepannya anak ini bisa, saya pastikan anak ini bisa berkelakuan dan dengan baik lagi, berkarakter yang baik lagi. Itu yang saya pastikan. Dan bisa berteman dengan Bagus, teman-temannya. bagus, bagus. Apa Ya. komitmen Bu Yuni terhadap rencana penyelesaian masalah, Bu? Komitmen Bu Yuni apa untuk rencana menyelesaikan masalah ini? Komitmen saya untuk menyelesaikan masalah ini ya saya akan melaksanakan rencana-rencana saya itu tadi, Bu, dengan baik. Dan saya pastikan hasilnya juga bisa baik sehingga harapan saya untuk menjaga lingkungan yang kondusif itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Bu Bagus. Novi Ya, komitmen ya, ya. saya. Siapa saja yang dapat membantu menjaga komitmen itu, Bu? Ya, saya akan minta kepada, ya, yang pertama yang bisa menjaga komitmen itu adalah diri saya sendiri ya Bu Novi. Yang kedua Oke, teman-temannya. oke, oke. Ya, yang ketiga juga pada orang tuanya, terus Ya, teman rekan saya dan kepala sekolah saya mungkin juga bisa menjaga komitmen dilibatkan ini. gitu ya, Bu? Oke, oke. Ya. Bagaimana, Bu, tindak lanjutnya untuk rencana ke depannya? Saya akan menjaga komitmen ini, Bu. Yang sudah saya bangun dari bawah harus saya jaga dengan baik. Sampai Ya. akhirnya ya seperti saya bilang tadi, saya bisa menjadikan anak itu menjadi anak yang berperilaku baik, berkarakter yang baik, terus bisa menjaga mempunyai teman tanpa dengan usil lagi gitu. Terus Iya. sehingga lingkungan belajar di sekolah menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, sehingga
pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Gitu. Oh, bagus. Ya, ya, Mhm. bagus, Bu. Bagus banget ini, Bu. Rencananya bagus sekali. Semoga terrealisasi secepatnya gitu ya, Bu. Dan harapan Bu Yuni Amin. bisa terlaksana dengan baik. Iya, Jis amin. sehingga Terima pembelajaran kasih, di Bu kelas Novi. jadi kondusif, gitu ya, Bu. Iya. Nah, Iya. lalu apa kesimpulan Bu Yuni dari percakapan kita ini, Bu? Bagaimana, Bu? Iya, eh, dari awal tadi saya sudah menyampaikan masalah saya ya, Bu, tentang Nggih, anak nggih. saya yang eh, suka mengganggu temannya, Usil, suka nggih, usil, terus nggih. ringan tangan tapi dengan cara mukul temannya gitu. Iya, Nah, iya, itu eh, dan akhirnya saya punya harapan bahwa anak itu menjadi anak yang berkepribadian baik, punya kesadaran amin, diri, terus tidak memukul temannya lagi, punya banyak teman gitu. Nah, terus saya juga amin, akan melakukan tindakan-tindakan sehingga saya bisa melaksanakan mencapai harapan saya itu tadi. Itu tindakan-tindakan rencana-rencana saya tadi berupa apa? eh, Mungkin dengan pendekatan kepada anak anak itu dengan cara yang baik, menjaga emosi, saling menjaga emosi, terus pendekatan kepada teman-temannya supaya juga tidak bisa menjaga emosi juga kepada rekan sejawat saya, kepada orang tua dan kepala sekolah saya. Nah, akhirnya mungkin supaya akhirnya saya mempunyai pencerahan Bu Novi dan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga harapan Bu Yuni cepat terkabul sama Yang Kuasa ya, Bu. Amin. Terima Amin. kasih ya Bu Novi. Sekian. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua ya, Bu Yuni. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Novi.